Hai, Assalamualaikum. Terima kasih untuk para pendengar setia Nadifa Cahya. Kali ini saya akan melanjutkan kembali cerita yang berjudul Suami Penutup Aib Bab 4. Jadi, langsung saja saya mulai ceritanya. Aku percaya segala sesuatu yang terjadi di dunia ini bukanlah sebuah kebetulan. Allah sudah menuliskan garis takdirku jauh sebelum aku berada di rahim ibu. Semua tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Begitupun dengan takdir bayi ini. Kupasrahkan semuanya kepada Sang Sutradara kehidupan. Allah Maha mengetahui mana yang terbaik untuk hambanya. Meski nyatanya aku tak berani berkata jujur kepada pria yang kini tengah duduk di sampingku. Aku sadar jika apa yang sudah menjadi pilihanku saat ini akan sangat beresiko ke depannya kelak. Tapi jika aku berkata jujur sekarang, akankah dia mau memaafkanku? Atau kemungkinan terburuknya dia akan meninggalkanku saat itu juga? Jujur, dalam dadak sesak sebab telah memperdaya pria tak berdosa untuk menanggung semua masalahku, yang seharusnya tak ada dia dalam masalah ini. Tapi semakin hari perutku akan semakin membesar. Aku takut mengecewakan ibu dan bapak jika tak segera menemukan lelaki yang tepat untuk menjadi suamiku. Atau yang lebih tepatnya, ayah untuk bayi ini. Tak masalah jika setelah bayi ini lahir, Arkan menceraikanku. Yang terpenting, anak ini memiliki status yang jelas. Kamu kenapa? Lamunanku buyar seketika. Aku memandangnya dengan mata agak sayu dengan senyuman tipis lalu menggeleng pelan. Ingin sekali aku berkata, maafkan aku, Arkan. Apa bapak sama ibu tahu kalau hari ini kita datang? Aku mengangguk. Tadi sebelum kamu menjemputku, aku sudah menelpon mereka. Syukurlah, Arkan tersenyum. Apa kamu juga memberitahu mereka kalau kita akan segera menikah? Spontan kepalaku mengangguk. Gimana respon mereka? Mereka senang. Akhirnya anak gadis mereka laku. Arkan tertawa lepas mendengar jawabanku. Sementara aku memasang wajah kebingungan. Tak tahu di mana letak kata yang lucu. Udah kayak barang aja. Dilelang juga nggak? Kalau dilelang, aku akan memberi angka tertinggi supaya kamu nggak bisa dimiliki orang lain. Ucapnya dengan tatapan jahil. Arkan apa sih? Refleks aku memukul bahunya agak keras. Kedua pipiku memerah karena malu. Kemudian tanganku melingkar di lengan Arkan dan menyandarkan kepalaku di bahunya. Padahal dia sedang menyetir. Beruntung kendaraan di jalan tak terlalu ramai. Apa kamu sudah gak sabar? Gak sabar buat apa? Tanyaku datar. Ya, apalagi kalau bukan seolah memberiku kode. Tapi otakku benar-benar tidak bisa diajak kerjasama. Apa sih? Cukup tetes aja deh yang bikin pusing. Kamu jangan. Malam pertama, bisiknya yang spontan membuatku melepas lengannya dengan kasar, plus bonus pukulan keras di bahunya. Aku membuang muka sambil melipat tangan di atas dada. Acuh meski dia meringis kesakitan. Biarin aja, siapa suruh menggodaku? Ujarku menahan tawa. Jika ada cermin mungkin pipiku akan terlihat seperti tomat, lebih merah dari sebelumnya. Sementara Arkan masih terkekeh, merasa di atas awan karena berhasil membuatku malu. Iya deh, iya, aku minta maaf, gak akan menggoda calon istriku lagi. Berhasil, aku tersenyum mendengar kata maafnya. Tapi kata orang, malam pertama itu sakit loh. Kamu gak takut? Senyumku perlahan memudar. Wajahku berubah datar. Ada cairan bening yang memupuk di belakang kelopak. Beruntung, pandangan Arkan fokus ke depan. Dia tidak menyadari perubahan ekspresiku. Bukan karena tersinggung, tapi aku takut kalau dia tidak bisa mendapatkan apa yang ia inginkan. Kini ketakutanku bertambah. Malam pertama yang biasanya menjadi malam yang paling dinanti-nanti para pengantin baru. Aku seolah tak menginginkan malam itu terjadi. Tak terasa cairan hangat membasahi pipi. Aku segera menghapusnya dan dengan cepat kembali memalingkan wajah. Nada, kita makan dulu yuk. Tanpa persetujuanku, pria ini berbelok ke arah warung nasi Padang, memarkirkan mobilnya tepat di halaman. Arkan turun lebih dulu, sementara aku masih berada di dalam.
Kemudian dia mengutuk kaca mobil, menyuruhku untuk segera turun. Aku memang mengikuti instruksinya, tapi bukan untuk menemaninya makan. Arkan, aku nggak ikut makan ya, soalnya masih kenyang. Beneran? Dengan cepat aku mengangguk. Beneran? Tadi sebelum berangkat aku udah sarapan. Oh ya udah, aku nggak akan maksa. Senyum lebar terpancar dari bibirku. Aku tunggu di mobil ya. Oke. Tak mau menyanyiakan kesempatan, aku mencari tahu dari Mbahku Galuh soal malam pertama. Hal apa yang akan terjadi dan apakah seorang pria bisa membedakan antara perempuan, perawan, dan tidak perawan. Menurut riset yang kubaca, ternyata keperawanan tidak harus ditandai dengan munculnya noda merah saat melakukan hubungan pertama kali. Karena hal istimewa itu sudah diambil paksa oleh pria yang tidak aku kenal, Arkan tak akan mendapatkan hal itu. Itulah sebabnya aku ketakutan dan mencari cara agar Arkan tak meninggalkanku setelah malam pertama. Dan setelah membaca dari berbagai sumber, ternyata bisa saja selap udara robek lebih dulu sebelum melakukan hubungan pertama kali. Di antaranya adalah akibat cedera kecelakaan yang menyebabkan benturan keras pada organ intim, atau bersepeda yang dilakukan secara berlebihan juga bisa menyebabkan robeknya selap udara. Setelah memastikan informasi yang kudapatkan akurat, aku menyusun rencana untuk membuat Arkan percaya jika aku masih virgin. Makan siang pun usai. Kini Arkan sudah mulai mengemudikan mobilnya lagi. Perkiraan 1 jam lagi kami sampai di tempat tujuan. Dadaku berdebar, ragu untuk mengatakan hal ini. Tapi inilah satu-satunya cara agar Arkan mempercayaiku. Arkan, ada yang mau aku tanyain. Apa? Tatapannya masih fokus ke depan. Kalau misal pas malam pertama nanti nggak ada daerah yang keluar, apa kamu akan meninggalkanku? Tanyaku dengan sangat hati-hati. Hah? Apa jangan-jangan kamu itu titisannya Edward Cullen? Wah, bagus dong. Kalau gitu aku bisa jadi cukup Arkan. Suaraku sedikit meninggi. Aku lagi gak bercanda, aku serius. Ku tatap tajam wajahnya. Meski tatapan kami tidak bertemu, tapi aku yakin dari intonasi suaraku, dia tahu kalau aku serius. Aku masih diam, menunggu jawaban pasti darinya. Hening sejenak. Aku penasaran dengan jawaban yang akan keluar dari mulutnya. Dadaku semakin berdetak kencang. Tapi kamu jangan bernetik dulu. Itu hanya sebuah kecelakaan, sergaku cepat sebelum Arkan membeberkan pendapatnya. Rasulullah pernah bersabda, kalau kamu terpaksa melakukan satu kesalahan, tutupilah. Lagian aku menikahimu bukan karena menginginkan maaf keperawananmu kok, tapi untuk melaksanakan ibadah terlama. Insya Allah aku akan menerimamu apa adanya, dan aku berharap sebaliknya darimu. Air mata kembali memumpuk di belakang kelopak, siap jatuh hanya dengan satu kedipan saja. Rasanya tak pantas diriku yang kotor ini bersanding dengan pria baik seperti dirinya. Dia pantas mendapatkan wanita soleha yang bisa menjaga kehormatannya. Sedangkan aku siapa? Hanya remahan kerupuk yang jauh dari kata baik. Memakai kerudung saja hanya saat menghadiri pengajian. Kamu kenapa nangis? Panik, Arkan segera menepikan mobilnya. Kemudian dia mengambil tisu untuk mengelap buliran hangat yang terus membanjiri wajahku. Apa ada yang salah dengan kata-kataku? Aku minta maaf ya, aku gak bermaksud menyinggungmu. Masih terisak, aku mengelem pelan, suaraku tercekat di kerongkongan. Padahal bukan hal itu yang ingin aku katakan, tapi terlanjur dia memberi jawaban seperti itu. Aku pun menyudahi pembicaraan ini. Jawaban Arkan cukup membuatku berpikir keras. Akankah hubungan ini tetap berlanjut?